pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, salam jumpa bersama saya Arya Kasari di program podcast TVRI Bicara. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema yang sedang update dan sedang ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat Sumatera Selatan khususnya ya. Dan kita hari ini membahas mengenai gerakan suara piring sehat dan penganekaragaman pangan lokal yang merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas dan didukung oleh kementerian serta dinas terkait di tingkat daerah, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu sudah hadir nih di studio podcast pada hari ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Ruzwan Effendi MM, yang akan membahas mengenai tema kita, Suara Piring Sehat Gerakan Penganekaragaman Pangan Lokal. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ruzwan. Halo Pak Ruzwan, apa kabarnya? Alhamdulillah. Salam Sehat, ya, jumpa. Pak? Alhamdulillah sehat. Salam jumpa pemirsa TVRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap wabarakatuh. semangat dan jaga kesehatan. Baik, karena kita membahas mengenai pangan ini ya Pak ya, Ya. tentu erat kaitannya dengan kesehatan juga produktivitas gitu ya, sebagai pasti. warga. Karena itu konsumsi ya, kebutuhan pokok yang memang harus kita penuhi sehari-hari. Pasti. Betul. Nah Pak, ini kita membahas mengenai tema kita, gerakan suara piring sehat untuk gerakan penganekaragaman pangan lokal seperti itu. Nah, kalau boleh tahu sedikit nih, sebenarnya gerakan piring sehat ini apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Jadi gini, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun berada. Gerakan piring sehat berarti cukup luas maknanya. Iya. Di mana kita yang selama ini mungkin ini bentuknya edukasi dan mencontohkan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang anak-anak, itu bahwa mereka itu harus selalu untuk mengkonsumsi piring, isi piringnya yang lengkap, gitu loh, yang lengkap. Apakah itu harus ada karbohidratnya, kemudian juga harus proteinnya, kemudian harus ada energinya atau sayuran, buah-buahan dan buah-buahan. Nah, ini adalah isi piring sehat. Nah, dalam bentuk apa? Harus seimbang itu. Jadi gizi yang terkandung yang terkapar di situ harus berimbang. Iya. Makanya tidak boleh harus ada karbohidratnya. Kenapa saya mulai dengan karbohidrat? Iya. Tidak beras. Karena sumber karbohidrat itu cukup banyak, cukup luas. Makanya nanti akan ada digabung dengan percepatan penganekaragaman pangan lokal. Itu tadi. Makanya karbohidratnya harus seimbang. Nah, makanya di dalam edukasi kita kepada masyarakat, kepada anak-anak, itu lebih disingkatnya adalah B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Beragamnya apa? Itu tadi minimal harus ada 4 macam di situ. Karbohidrat, sayuran, buah-buahan, dan protein. Protein yang terkandung. Iya. Ini sama dong dengan yang 4 sehat 5 sempurna itu Pak? Betul. Tapi kalau 4 sehat 5 sempurna kan digambarkan cuma nasi. Oh, baik. Iya kan, nasi. Nah, dan belum ada perimbangannya. Kalau sekarang ini kan sepertiga karbohidrat. Iya. Saya nggak ngomong nasi. Sepertiga karbohidrat. Karbohidrat itu banyak, ada 70 lebih tanaman yang sebagai sumber karbohidrat. Sepertiganya lagi apa? Sayuran. Nah, mulai sekarang kita harus menyenangi. Nah, bukan berarti kita harus sayur-sayuran yang mahal, yang itu tidak. Yang ada di pangan lokal kita, di daerah kita apa? Genjer itu sayur loh. Dan sayur paling aman itu genjer. Kenapa? Dia nggak disemprot pestisida, nggak disemprot bahan kimia. Apalagi sayur paling aman dan paling baik itu apa? Kembangnya pepaya. Itu sayur. Iya. Sampai itu pisang pun, jantung pisang itu sayur, dan sayur paling aman dalam arti bebas dari pestisida, bebas dari bahan kimia. Nah, itu sayur. Jadi gak usah pusing-pusing. Saya nggak mau kalau nggak brokoli.
Misalnya. Apalagi daun singkong tinggal metik aja. Itulah gunanya kita juga mengedukasi selain daripada mengkonsumsi itu, tanamlah di halaman-halaman kita. Baik, jadi mudah didapat. Betul, Pak. Kangkung itu apa susahnya sih? Kangkung misalnya kan. Nah itu banyak rangkaiannya. Apalagi sekarang protein apa? Banyak protein yang kita itu. Dari kalau udah nabati apa? Dia kedelai, tempe misalnya, atau tahu, atau mau lebih di itu mendoan, itu juga sama kan? Nabati ya Pak ya? Iya nabati. Hewaninya apa? Cukup 1/6 daripada seluruh itu. Jadi nggak harus tempe ada, tahu ada, itu ada, nggak usah. Tinggal dari nabatinya ada. Terserah mau nabati dulu sekarang. Besoknya hewani misalnya, besoknya lagi mungkin ikan. Silakan. Tinggal bagaimana kita sehingga tidak bosan. Nah, buah-buahan apa? Banyak buah-buahan. Nggak usah mau apel, nggak usah mau pir. Di kebun kita banyak itu, jeruk ada, yang buah-buahan mangga ada, yang hasil dari kita. Terus apa yang dibuat jus ini hijau itu pokat ada, banyak kan. Sawo ada, di halaman-halaman kita banyak sawo. Kenapa kita harus cari import? Cari import. Nah ini juga mengedukasi kita. Itulah makanya bagaimana kita harus percepat untuk mengedukasi pemanfaatan pengembangan pangan lokal yang ada. Ini salah satunya. Baik, dengan kata lain ini tujuannya adalah membentuk atau mengedukasi juga masyarakat dan merubah paradigma bahwa panganan atau makanan pokok itu tidak hanya beras seperti itu Pak ya, bahwa ada sumber makanan karbohidrat lainnya yang memang sama fungsinya seperti nasi seperti itu. Nah, kalau untuk di Sumatera Selatan nih Pak, kita membahas mengenai Sumatera Selatan. Ini potensi-potensi yang dimiliki oleh Sumatera Selatan dari panganan-panganan lokal itu sendiri apa saja nih Pak kalau kita lihat? Oke, baik. Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Jadi kita rubah mindset kita. Perlahan-lahan coba kita mensubstitusi bahwa kenyang itu tidak harus nasi, kenyang tidak harus beras, banyak sumber karbohidrat. Tadi saya dari awal sudah menyampaikan kenapa beda 4/5 sempurna dengan BDOSA, karena 4/5 sempurna itu gambarnya nasi, gambarnya nasi. Nah, padahal kan karbohidrat seharusnya, nasi itu kan karbohidrat sumber energi. Dari mana saja sumber energinya itu? Banyak. Dan di daerah kita cukup banyak. Karena apa? Karena Sumatera Selatan memang dari dulu terkenal dengan lumbung pangan, ya kan. Nah, singkong kita banyak, mau dimasak pakai cara apapun, singkong itu singkong rebus, singkong goreng, singkong kolak singkong dan sebagainya. Itu salah satu sumber. Nah, keduanya apa? Ubi jalar. Ubi jalar mungkin yang di kota ubi jalarnya enak Cilembu. Itu juga sumber karbohidrat, cukup, nggak usah pakai nasi lagi gitu loh. Dan sudah banyak kita bisa temui ya Pak. Sudah bisa temui. Ubi jalar di daerah-daerah kita, di wilayah-wilayah itu banyak sekali. Nah, ini yang harus kita kembangkan lagi, ini yang harus kita angkat lagi, dan di sini harus kita gali lagi. Apalagi dari itu, talas. Dulu saya ingat masih kecil itu talas itu Bu, wah itu di mana-mana ada. Sekarang kalau mau cari talas kemana? Ke Bogor. Talas Bogor rupanya. Betul. Ini pemirsa TVRI, yuk kita sama-sama kita kembangkan. Apalagi sukun itu salah satu juga sumber karbohidrat. Sukun. Di dusun banyak itu Pak. Banyak sukun. Nah itu kalau udah makan sukun ya nggak usah lagi makan itu, nggak usah lagi makan nasi. Udah cukup. Tinggal bagaimana kita variasinya gitu. Sukun dengan sayuran, dengan lauknya, dengan apa. Itu cukup enak. Yang penting kita berimbang. Berimbang itu tadi karbohidratnya separuh. Terserah mau karbohidratnya dari apa silakan. Sayuran, buah-buahan dan protein. Nah, ini yang harus kita kembangkan di wilayah kita masing-masing. Kentang itu juga.
Susu masih termasuk juga, Pak? Susu juga, Masih susu termasuk salah ya, satu sumber protein juga sumber ya. protein juga ya. Nah, itu mungkin yang ini sama-sama Cuman kita kadang lihat. lucu nih Pak, masyarakat Indonesia ya, ya tidak Indonesia di Sumatera Iya, Selatan iya. juga sama aja. Kalau nggak makan nasi nggak nampol kan, ya kan Pak, Iya. bener kan? Jadi memang kalau nggak makan nasi itu berarti tidak kenyang seperti itu. Itu berarti paradigma yang salah dan memang harus Iya. diluruskan dong Pak. Iya, iya. Jadi kalau saya melihatnya itu bahwa itu apa ya, suges gitu. Sugesti. Iya. Ya. Jadi gini, ada beberapa wilayah dan bahkan Pak Gubernur sendiri pernah memimpin suatu kabupaten Iya. dan dinyatakan bahwa salah satu ada protes di koran itu bahwa desa A, saya nggak usah sebut desa Iya, A, iya. itu kekurangan pangan karena mereka makan tiwul. Oke. Tiwul itu kan singkong Iya, iya. dari ketela pohonnya. Nah, ternyata Pada itu. ya, dan mohon izin saya sendiri sebagai saksi karena saya sama waktu itu di sana. Pada saat saya datang di situ mereka tuh nanam jemur padi. Yang sasaran wartawan itu bahwa itu mereka itu kekurangan pangan, makan tiwul. Ternyata ada suku tertentu dan orang Jawa. Mohon maaf nih orang Jawa. Produksi berasnya padahal berlimpah ya. Iya, itu lagi jemur. Iya, iya, iya. Ternyata nggak makan tiwul ramah remas jadinya kayak itu katanya. Jadi nggak makan tiwul, nggak marem, nggak itu tadi kata ibu tadi, nggak kuat nggak apa. Iya, iya. Nah itu salah satu membuktikan bahwa kadang-kadang memang apa ya, hal-hal tersebut akan diinikan, padahal itu enggak. Padahal enggak. Jelas dari segi gizi, dari segi itu adalah itu merupakan sumber karbohidrat. Nah, Jadi apapun kalau kita udah konsumsi karbohidrat, kalau dia tidak berlebih, insya Allah itu menjadi suatu energi yang bisa dimanfaatkan gitu. iya, betul, dan juga sehat juga Dan sebenarnya sehat, ya gitu, Pak Bella. ya. Baik, nah Pak sebenarnya kalau Bapak Ruzwan lihat ini kondisi konsumsi dari masyarakat Sumatera Selatan ini seperti apa sih sebenarnya saat ini? Kalau saya lihat sudah mulai berubah, Sudah mulai oke. bertahap berubah. Tapi konsumsi untuk karbohidrat kita masih didominasi oleh beras, Iya. oleh beras. Kenapa saya sampaikan sudah mulai kita berubah? Karena dari PPH, namanya PPH itu, pola pangan harapan, yang terdiri dari karbohidrat, padi-padian, kemudian minyak dan ada beberapa buah-buahan sayuran. Kita alhamdulillah sudah nomor 3 di nasional. PPH, pola pangan harapan. Pola pangan Berarti secara perimbangan kita sudah lumayan baik. Iya, iya. Tapi tentunya masih perlu harus lebih kita galakkan lagi. Iya, baik. Kita juga punya target kalau bisa konsumsi per kapita per tahun dalam hal beras itu kita tekan lagi, tidak 93 tapi mungkin lebih rendah lagi, syukur-syukur kalau 80. Oke. Iya, kalau udah 80 berarti kita sudah banyak bervariasi atau banyak diversifikasi terhadap kebutuhan karbohidrat kita, gitu loh. Nah, kalau kita itu lakukan itu, Iya. kita tidak akan pernah merasakan bahwa beras itu mahal. Iya. Karena kita udah yang ada sekarang ini, mohon maaf pemirsa, ini Karena tolong gitu. berkebergantungan gitu Iya. sama beras ya Pak. Yang ada juga di samping itu kenapa? Kalau kata Pak Gubernur apa? Karbohidrat lauk karbohidrat. Coba apa tuh karbohidrat? Karbohidrat Iya, itu. jadi karbohidrat semua isinya. Iya. Iya benar. Cuman ada proteinnya apa telur. Iya. Nasi, makan mie, dikasih telur. Itu karbohidrat makanan bukan salah. Iya. Tapi tidak B2SA, tidak beragam. Kenapa kita harus kalau makan mie aja karena mie itu ada sumber Karbohidrat karbohidrat juga. yang sudah diolah. Betul. Itu. Baik, oh luar biasa. Dan ini ternyata untuk penganekaragaman pangan lokal ini sudah diatur juga dalam Perpres ya Pak? Ya. Jadi ada Perpres tahun nomor 81 tahun 2024 di mana Presiden menginstruksikan kepada seluruh provinsi Sumatera Selatan dan juga kabupaten kota harus mengambil langkah konkret turunan daripada
Perpres tersebut. Peraturan Presiden yang nomor 81 itu tentang percepatan penganekaragaman pangan lokal di wilayah masing-masing. Nah, alhamdulillah syukur gubernur kita sudah mengambil langkah konkret dan juga sudah ada SK timnya untuk percepatan itu, dan mudah-mudahan akhir tahun ini kan sudah ada turunan daripada Perpres itu, yaitu Pergub tentang percepatan itu. Nah, banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya bagaimana kita mempercepat proses tadi. Misalnya pangan lokal di mana yang sekarang sukanya makan talas tadinya misalnya. Ya itu kita dorong. Biar mereka konsumsinya talas gitu loh. Tapi kalau di sini nggak sukanya itu, sukanya jagung, kita dorong untuk jagung. Kalau di sana itu tadi mau makan tiwul tiap hari, kita dorong untuk budidaya dia singkong itu. Singkong apa? Bukan singkong racun yang untuk itu, tapi singkong yang enak itu. Yang saya juga seneng gitu. Apalagi kalau tapeknya juga enak. Dan yang lain-lain gitu loh. Sukun, silakan yang senang makan sukun gitu. Jadi memang harusnya lebih variatif seperti itu. Lebih variatif, lebih ya semuanya lebih. Dan memang apabila kita akan menghilangkan stunting, apabila kita akan menurunkan atau meningkatkan kesehatan kita, iya itu tadi, makan seimbang tadi, makan bergizi, makan seimbang dan lengkap semuanya. Baik, nah kira-kira nih kalau seluruh masyarakat ini sudah mengadopsi penganekaragaman panganan lokal ini tadi, nah ini beras ini nantinya kemana Pak? Kalau nggak laku lagi nih? Wah, ini peluang. Kalau siap ini peluang. Dan saya yakin ini peluang. Kenapa? Kalau misalnya dari 93 atau ya pokoknya dikurangin 10 kilo per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk kita hampir 300 juta misalnya. Kita hitung 250 juta saja. 250 juta kali 10 kilogram. Berarti 2,5 miliar kilogram. Kalau kita tonkan berarti 2.500.000 ton. Berarti sudah mengurangi jumlah konsumsi 2,5 juta ton. Dan saya yakin tidak ada lagi permasalahan tentang harga, tidak ada permasalahan tentang surplus. Pasti surplus. Karena orang sudah bervariasi. Nah, inilah kita ajak semuanya. Kalau 2,5 itu kita itu emang beras nggak ada yang butuh. Luar negeri butuh kok, gitu loh. Kita bisa ekspor. Itu salah satu. Saya yakin pemerintah keuntungan juga untuk apalagi Sumatera Selatan sebagai salah satu sebagai produsen nomor 5 terbesar di Indonesia tentang beras. Akan lebih banyak lagi kita bisa menyuplai untuk ekspor daripada kebutuhan daripada beras. Dapat bisa yang selama ini kita itu misalnya selama ini dan itu jelas mau mahal beras mau itu enggak. Saya punya kok tanaman singkong, saya makan singkong. Singkong dikasih sama sayur, enak sekali. Pakai iwak asin tambah enak misalnya. Ikan asin itu kan protein. Iya tinggi ya Pak. Iya. Baik, nah Pak nantinya peranan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan ini dalam mempercepat program nasional ini seperti apa nih Pak yang sudah dicanangkan dan direncanakan mungkin ke depan? Ya tentunya kita memang sesuai dengan inmen dari Pak Menteri Dalam Negeri, instruksi Menteri Dalam Negeri untuk itu kita sudah punya SK. SK itulah salah satu yang untuk kita ada kekuatan untuk mempercepat proses itu. Nah, dengan SK itu, dengan SK Gubernur, kita juga sudah bisa melakukan RAD namanya, Rencana Aksi Daerah. Dan kita sudah rapatkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah juga dan kita akan masukkan di dalam suatu program secara masif untuk seluruh kabupaten kota. Tapi itu pun sudah kita awali dengan surat edaran dari Gubernur Sumatera Selatan untuk seluruh kabupaten kota agar membuat hal tersebut. Jadi tidak hanya di provinsi, kabupaten kota juga kita akan ajak semuanya. Sehingga gerakan penganekaragaman pangan lokal percepatan ini akan memang cepat. RAD kita tahun depan kita sudah ada progres lagi dan akhir tahun ini insya Allah sudah ada
pergubnya Oke. akan memperkuat kita sebagai landasan regulasi untuk lebih mengembangkannya, dan ini sesuai dengan instruksi presiden. Baik. Dan ini efeknya juga saya lihat akhirnya nantinya bisa multiplier efek ya Pak ya. Pasti. Jadi Pasti. Dengan ini juga banyak pengaruhnya, banyak apa benar. manfaatnya, dan banyak dimanfaatkan oleh program-program lain. Contoh Iya. dari MBG misalnya, dari BGN, Badan Gizi Nasional. Nah, dengan ada pangan lokal, kita nggak usah pusing-pusing. Apakah di daerah tersebut selalu siap panganan-panganan yang sesuai dengan gizi yang diharapkan? Nah, otomatis kalau memang di sana tidak ada, kita harus mendatangkan dari luar, toh. Nah, kenapa kita tidak kembangkan pangan lokal yang ada, yang mudah, yang gizinya sama, yang proteinnya bagus? Kenapa kita harus datangkan dari luar? Nah, ini salah satu juga bagaimana percepatan penganeka-ragaman ini, sehingga MBG dan lebih murah ya Pak. Dan lebih murah. Itu tadi anak tinggal sekarang anak-anak itu diajak untuk yuk mulai makan sayur. Dan Kan paling susah kan? Diedukasi. Mereka biasanya makan apa? Di itu. Kita bisa membuat, dan sekarang sudah membuat panganan tersebut ekstraknya sayur, tapi bisa dengan sebagai cilok misalnya. Sayur dan buah-buahan. Apalagi, warnanya merah, enak nih kayaknya. Itu warnanya merah apa? Bayam merah. Warnanya merah apa itu? Buah naga. Betul. Misalnya. Itu warnanya hijau apa? Pokat atau bayam atau ekstraknya kita ambil. Betul. Nah, anak-anak sekarang kan kalau ngeliat warna-warna itu kan senang mereka kan. Benar. Jadi memang harus dikombinasikan. Harus dikombinasikan bagaimana kita menginovasi sehingga pangan-pangan kekinian tersebut sehingga bisa diadopsi, bisa dimakan sama anak-anak. Tidak terasa mereka sudah makan sayur. Iya. Tidak terasa sudah makan karbohidrat. Dan satu hal, tanaman atau panganan lokal Sumatera Selatan yang terkenal di Indonesia, turunan dari pempek itu kudapan B2SA. Coba apa? Tekwan. Coba. Dari ikan. Ikannya ada. Karbohidratnya dari itu. Sayurnya mana? Sayurnya apa? Jamur sayur itu. Iya. Sayurnya lengkap kan? Betul. Nah, buahnya apa di situ? Apa namanya itu? Irisan jeruk bisa? Bukan, ada yang satu itu yang warna putih. Timun. Satu lagi timun. Satu lagi ini labu ya Pak? Bukan labu, apa namanya? Iya. Aduh kalau lupa ya. Iya. Bengkoang. Bengkoang kan betul. Apalagi kalau perempuan untuk itu kan daripada ditaruh di sini mending juga makan. Iya. Betul. Itu kan udah lengkap ya benar ya ternyata. Di situ. Simple sederhana gitu ya. Sederhana. Tetapi ternyata gizinya melengkapi. Lengkap di situ. Protein ada. Buah-buahan ada. Iya. Sayurnya ada itu. Nah, tapi kan ini perlu koordinasi yang betul-betul apa ya Pak? Harus terkonek gitu dan harus satu jalur, satu suara. Dan saling ketemu. Nah, ini gimana nih Pak untuk mengkoordinasikan itu dari tingkat provinsi misalnya ke daerah-daerah gini. Itulah yang namanya gunanya ada regulasinya. Salah satunya surat edaran itu kita menghimbau. Keduanya tentunya secara persuasif kita selalu berkomunikasi dengan kabupaten kota, dengan pemangku kebijakan. Misalnya yang cepat untuk mengedukasi itu siapa sih? Guru kah? PKK kah? Apalagi kalau misalnya kita punya kewenangan. Kita bisa kewenangan, kita bisa memerintah. Nah, kewenangan itulah yang kita manfaatkan. Fasilitas itu yang memanfaatkan kita untuk mengedukasi itu. Itu mudah-mudahan itu, tetapi dengan cara yang humanis, dan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi dan sudah kelihatan kok. Di kitab inflasi sudah agak terkendali. Itu semuanya kan program-program ini, apalagi sekarang programnya ditambah lagi program strategis, yaitu misalnya GSMP, Gerakan Sosial Mandiri Pangan. Itu ada kaitannya semua Pak, Bu.
stunting kita itu cukup signifikan menurun sudah berapa tahun. Itu juga semuanya terlihat dari apa? Kalau kata Pak Gubernur itu hilalnya gak terjingok itu dah. Itu PPH kita naik, pola pangan harapan kita naik, berarti kan variasi kita juga naik. Kemudian apa? Inflasi kita terjaga, berarti itu. Kemudian apalagi banyak hal yang itu. Kemiskinan kita menurun, gitu loh. Nah, hakiki daripada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan keluarga itu dari bagaimana mengurangi konsumtif menjadi produktif. Apa misalnya yang tadinya sayuran beli, semuanya beli, tak lengkuas beli misalnya. Kenapa kayak lengkuas kita hasilkan dari sendiri? Walaupun sudah hanya lengkuas kita untuk mindang, kalau kita nggak beli, berarti kita sudah mengurangi biaya, walaupun cuma 2.000 atau 3.000. Iya, betul Pak. Betul kan? Berarti kan ada yang kita sisihkan, tidak tanpa terasa untuk mengurangi biaya belanja. Makanya itu kita merubah mindset dari dari pembeli menjadi penghasil. Itu yang namanya selalu instan kan. Dimulai dari mana? Dari yuk masyarakat, pemirsa TVRI dimanapun berada, manfaatkan pekarangan. Kalau nggak punya benih atau bibit, minta sama kami. Oh boleh ya Pak? Saya tantang itu. Oh jadi kalau nggak punya benih atau bibit bisa kok dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Kalau misalnya di desa-desa itu nggak ada penyuluh, kasih tahu nanti ada penyuluh kita itu. Baik. Jadi memang sudah ada kooperasi. Di situ ada kader PKK, lebih cepat biasanya kader PKK. Dan ada lagi program yang namanya B2SA masuk desa. Banyak program-program yang memang kita adopsi dan kita laksanakan untuk bagaimana percepatan. Karena kita bicaranya dari hulu, bukan hilir, yaitu tentang instan kita makan itu. Kalau misalnya kekurangan darah kita ini, tapi mohon maaf minum tablet atau apa. Tapi kenapa kita tidak dari hulunya dulu kita awali? Kita berubah aja dulu, jangan dulu berpikir itu. Kita makan sayur aja, udah kita insya Allah nggak ada apa-apa. Iya. Jadi ini merupakan strategi sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan gitu ya Pak. Tidak hanya Dinas Ketahanan Pangan, semua yang keterlibatan dan instruksi dari Pak Gubernur. Instruksi dari Pak Gubernur bagaimana kita untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sentuhan-sentuhan seperti itu aja, nggak harus itu. Kalau jalan itu kan umum, sudah memang sudah program yang itu. Tapi yang bagaimana yang bisa menanamkan kepada masyarakat itu untuk merubah mindset tadi. Nah kalau sebenarnya kalau boleh tanya, ini sebenarnya yang paling berperan ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa sumber pangan itu bukan hanya beras. Ini siapa Pak sebenarnya yang jadi kalau boleh dikatakan mungkin yang bisa yang memang betul-betul langsung didengar gitu oleh masyarakat. Oh gitu ya, untuk menyampaikan edukasi untuk mensosialisasikan seperti itu. Sebenarnya ini kan gubernur atau bupati itu kan dibantu oleh teknis, OPD teknis. Nah, OPD teknis itu yang sangat berperan dan diajak semua stakeholder yang lain. Bagaimana menggerakkan, apakah perusahaan, apakah pihak ketiga atau yang lainnya. Dimulai dari kita sama-sama mengajak, sama-sama menyadari bahwa manfaat dari itu semua. Jadi tidak harus kita menunggu instruksi, tapi kita kalau mendengar ini, mohon maaf nih pemirsa, kalau mendengar ini, benar juga itu kata Pak Kadis itu, coba kita terapkan dan akan kita langsung rasakan manfaat, Insya Allah. Tapi kalau memang kita betul-betul itu mudah-mudahan itu. Tapi kalau kita menunggu instruksi, ya mungkin akan berjenjang kan. Tapi yuk sama-sama semuanya yang terlibat, tidak hanya itu PKK. Kemudian juga Karang Taruna, kemudian juga desa, kemudian OPD dan sebagainya. Dan satu hal, ini kalau kita memang jalankan penganekaran pangan sehat itu akan lahir sultan-sultan muda juga. Sebagai apa? Sebagai UMKM, sebagai itu, tapi yang sesuai dengan itu, sesuai dengan ini. Ketahanan pangan ya Pak ya. Kan biasanya banyak tuh yang anak-anak muda itu kreatif tuh, banyak kan. Yuk kita sama-sama, kita diskusi apa yang harus itu. Jangan berpikir bahwa
saya nggak bisa makan itu, saya nggak bisa ngidupin keluarga tanpa itu. Nggak ada kok, banyak kok. Banyak yang berkecimpung dan banyak yang itu. Mohon maaf, mohon izin. Banyak anak-anak petani itu yang juga bisa jadi itu. Bisa sarjana. Iya kan, banyak kan. Dan salah satunya saya juga ada petani. Baik. Nah, kita ngebahas nih ya, masalah juga generasi zilenial yang memang sudah dikenalkan dengan kuliner-kuliner yang memang benar-benar kekinian gitu ya. Kemudian dengan ya lifestyle seperti kopi lah segala macam ya, dengan ya pokoknya kuliner-kuliner yang memang betul-betul zaman dulu nggak ada gitu loh. Sekarang muncul seperti itu. Nah, ini tugas siapa nih? Ini gimana nih peran generasi muda? Mungkin dari Dinas Ketahanan Pangan juga bisa menggaet para generasi muda, mungkin para konten kreator, influencer seperti itu, Pak. Ada nggak Pak program-program seperti itu? Ya itu tadi, mungkin dalam hal nanti itu pemirsa, dalam hal mungkin pemasarannya, bagaimana kita mengedukasinya itu, video saya itu harus bagaimana. Mungkin juga nanti kita bisa mengajak kenapa kita harus berjajan di kantin atau makanan-makanan yang instan? Kenapa kita nggak bawa bekal dari rumah? Itu kan salah satunya yang edukasi. Kalau kita bawa bekal di rumah, dari segi kesehatannya cukup, dari segi gizinya iya. Bukan kita menghilangkan itu, tapi nah ini yang kita perlu kemas. Dan ini perlu semuanya. Dan keterlibatan dari semuanya. UMKM siapa, dinasnya yang berkecimpung di situ. Perdagangannya siapa, industrinya siapa, ini semuanya kita kemas. Saya yakin kalau itu kita bisa lakukan dan insya Allah ini bisa dilakukan di Provinsi Sumatera dan diikuti oleh kabupaten kota. Itu akan timbul dari itu tadi. UMKM baru, tapi jangan berpikir hanya kopi saja. Kalau kopi emang enak, kopi doang. Iya. Ya kan cuma minum kopi emang kenyang. Nah itulah mungkin kuliner lain yang ada di situ, yang diadopsi dari pangan lokal. Pangan lokal kita semuanya hampir enak kok. Coba pangan lokal apa yang nggak enak? Benar. Iya. Burgo enak, pisang goreng mau diapain semua itu. Betul. Itu kan sumbernya banyak di kita. Nah, apakah itu bisa dikemas dengan sayuran, dengan buah-buahan? Itu bisa semuanya. Itu yang namanya B2SA. Pempek sekarang pun kita sudah ada yang namanya pempek B2SA. Sudah. Ada nilai gizinya sudah, dan sudah itu dari laboratorium. Takarannya ya. Iya, dia tidak non beras. Dia menggunakan itu pakai apa? Dia pakai mockup. Tepung mockup itu ya Pak ya. Nah, dia pakai tepung mockup. Nah, B2SA-nya di mana? Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ikannya sudah ada di situ. Mockup-nya karbohidrat. Iya kan? Apalagi proteinnya apa? Proteinnya ikan tadi. Telur ya? Iya, telur. Terus ininya sayurannya apa? Buah-buahnya apa di situ? Itu yang namanya pempek warna-warni itu. Itu adalah buah dan ekstra sayur. Bisa dikasih sari-sari itu. Dan sudah ada merek dagangnya kita. Sudah itu. Dan sudah dijual di mana-mana. Dan insya Allah itu sehat. Sejauh ini respon dari masyarakat terhadap gerakan piring sehat ini seperti apa Pak? Kalau apakah sudah benar-benar tersosialisasi walaupun belum 100% gitu Pak ya? Sudah adakah respon? Jadi hampir setiap kabupaten kita sudah bertahap, sudah beberapa tahun ini, dan tahun ini kita ada beberapa kabupaten itu, ada di Pagar Alam, ada di Banyuasin, dan kemarin di Pagar Alam itu sampai wali kotanya turun tuh. Sampai wali kotanya ikut mensosialisasikan itu, mengajak. Berarti ini kan tinggal bagaimana kita dari ininya atau pimpinan untuk menjalankan itu dan meyakinkan bahwa ini adalah kegiatan program yang betul-betul bermanfaat. Dengan isi piringku atau piring pangan sehat, isi piring berwarna. Isi berwarna. Itu adalah salah satu kita sudah menjaga protein, menjaga imun, menjaga semuanya terhadap si Pirma tadi ya Pak. Iya, terhadap atau anak-anak kita, anak-anak sekolah ataupun anak itu untuk menghadapi tantangan tahun 2045 sebagai generasi milenial yang memang sudah mengenal dan sudah
melalui kebutuhan gizi yang memang seimbang. Seimbang. Iya, banyak manfaatnya kalau gizi kita itu, pertumbuhan intelektual kita juga berimbang. Dan juga akan berarti kalau kita berimbang semuanya kita sehat satu. Iya. Keduanya kita intelektual kita meningkat. Berarti kita bisa membuat inovasi, membuat kreasi. Kalau pikiran kita memang atau saya kasarnya mohon maaf, IQ kita memang di atas rata-rata atau semuanya. Dan kalau itu kita laksanakan, insya Allah kita anak-anak itu punya jiwa entrepreneur, jiwa inovasinya, jiwa kreasinya akan lebih tinggi lagi. Oke. Nah, kira-kira nih tantangan ini untuk menjalankan program ini apa nih Pak, dari Dinas Ketahanan Pangan ini yang dirasakan tantangan? Ya, mungkin kan sudah tergambar nih ya Pak ya, ke depan akan seperti apa? Kalau saya bicara tantangan, sebenarnya itu merupakan trigger yang memang harus kita lalui. Iya. Apapun, berumah tangga juga kayak gitu kan. Iya, betul. Jadi ya kita harus nikmati dan kita harus tidak harus mundur, tetap berjalan. Nah tentunya ada beberapa yang mungkin harus kita ambil langkah-langkah. Misalnya secara konsisten tetap itu lakukan, terlepas ada biaya atau tidak. Dan juga selalu mengingatkan semua lapisan masyarakat melalui pimpinan, melalui kabupaten kota untuk juga tetap melaksanakan itu. Kami dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan ini akan melanjutkan. Apakah nanti pihak ketiga atau memang ada dibiayai oleh pemerintah langsung melalui APBD-nya, insya Allah ini. Dan kita akan selalu ini kan. Kenapa? Karena kita tidak boleh mundur, dan program cita-citanya Pak Presiden dan Gubernur itu bagaimana kita, masyarakat kita semuanya sehat. Iya. Bagaimana masyarakat kita ini punya inovasi, punya produk, dan tentunya di setiap kabupaten kota dan provinsi itu visinya adalah masyarakat sejahtera. Ya kan? Kalau masyarakat sejahtera berarti dia nggak sakit. Nah, nggak sakit itu kenapa? Karena imunnya kuat. Imunnya kuat apa? Makanan berimbang. Ya kan? Sejahteranya apa? Dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan dia, di lingkungan halamannya itu berarti mengurangi biaya produksi, biaya hidupnya. Nah, berarti kan ngangkat nih. Betul. Nah ini berarti tidak hanya kami, tapi seluruh yang terlibat itu. Itulah satu kesatuan. Anggap satu kapal itu, semuanya harus bergerak di kapal itu. Nahodanya siapa? Gubernur, wakil gubernur, itu nahodanya. Nah nanti yang untuk ininya yang ngaturnya siapa ya? Pimpinan sekdanya. Nah kita sebagai pelaksananya tentunya sesuai dengan itu, dan harus punya kreatif bagaimana itu biasa lebih cepat lagi untuk diadopsi masyarakat. Gitu. Dan mungkin ini bisa dikerjasamakan juga mungkin ya Pak, ke kampung-kampung kreatif yang sekarang ini sedang dicanangkan juga oleh pemerintah gitu ya. Pasti. Jadi setiap RT gitu ya, kan kampung kreatif biasanya terdiri dari beberapa RT gitu. Jadi lingkungan terkecil seperti itu. Ya. Makanya semuanya itu harus sama-sama. Contohnya gerakan penganeka-ragaman pangan lokal ini. Payung hukumnya ada. Dan siapa yang bergerak di situ yang bertanggung jawab. Bukan berarti di luar dari yang tidak termasuk di dalam SK tersebut tidak bergerak, tidak. Tapi mereka juga bisa menjadi salah satu untuk melanjutkan hal tersebut dari tusinya, gitu loh. Jadi tidak harus aku udah melok, aku udah kati. Tidak. Tapi bagaimana kita tanggung jawab kita terhadap apa yang kita yang diinstruksikan oleh PPKT untuk membantu masyarakat, ya kan, untuk melayani masyarakat. Kalau Pak Rusman sendiri juga melihat di sini ada banyak nih kayaknya peluang-peluang untuk berkolaborasi gitu dengan berbagai pihak, termasuk swasta seperti itu Pak. Nah ini gimana Pak? Kira-kira sudahkah ada plan gitu ke depan untuk berkolaborasi? Jadi gini, dan ini sebenarnya sudah masuk program dari Pak Gubernur kan. Bagaimana kita dengan keterbatasan dana, tapi ada pihak luar yang ingin atau kita ajak pihak luar, perusahaan. Tidak perlu harus muluk-muluk. Perusahaan itu
binalah di wilayahnya masing-masing satu perusahaan satu desa. Nah dengan satu perusahaan satu desa itu kalau misalnya sekarang ada beberapa, saya yakin itu secara bertahap itu bisa kita laksanakan, bisa mempercepat proses edukasinya, bisa mempercepat proses informasi dan bisa mempercepat proses yang merubah mindset tersebut sehingga suatu desa tersebut akan jadi mandiri dan dia nanti juga akan mendukung program-program lain dengan kemandiriannya. Iya. Dan juga banyak lagi dana-dana desa yang kita bisa manfaatkan karena di sana di dana desa itu ada 20% untuk ketahanan pangan dan hewani. Kalau 1 miliar berarti duitnya ada 200 juta di situ. 20%, 200 juta itulah dimanfaatkan ketahanan pangan dan hewani. Dan itu kalau kita manfaatkan 200 juta tersebut, itu bisa memenuhi kebutuhan. Dan kalau kita betul-betul itu kita jalankan, insya Allah nggak ada lagi stunting. Oke, nah kira-kira dengan cara apa nih untuk pemanfaatan dana desa yang peruntukannya 20% itu untuk itulah percepatan kita ketahanan sama-sama pangan. mensosialisasikannya sama-sama dengan pihak pemerintahan desa untuk kita melakukan hal-hal yang bermanfaat itu. Jadi berkomunikasi dalam hal pembentukan atau pemanfaatan dana-dana tersebut dengan pendamping semuanya. Karena kita tahu dana tersebut memang sudah ada peruntukan dan ada peraturan menteri desanya. Iya. Jadi memang sudah ada aturannya ya, ada Pak aturannya. ya. Seperti itu. Nah, Pak, kalau misalnya kalau katakanlah di desa ini ya sumber ketahanan pangan atau panganan lokal itu mudah gitu ya untuk kita dapat. Gimana kalau dengan di perkotaan nih seperti kota-kota besar ya, kayak kota Palembang ini sumber panganan lokalnya ini dapatnya dari mana, Pak? Apakah yang didatangkan dari Jadi luar? itulah mekanisme pasar kan. Satu. Tapi kedua, kita juga bisa yang namanya urban farming. Urban farming itu kan kita tidak butuh lahan yang luas kalau kita mau berusaha. Tapi mungkin kalau kita tidak bisa nanam singkong, yang kita bisa tanaman kangkung, ya cukup kita nanam kangkung gitu. Tidak harus seluruhnya. Dan tanaman kangkung itu tidak harus mempunyai lahan luas. Dia bisa dengan inovasi kita hidroponik. Kalau hidroponik taruhlah terlalu ini ya. Tapi dengan memanfaatkan bekas botol aqua, cat itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kalau memang dia tidak bisa, tentunya itu yang bisa mendatangkan dari luar. Nah, dari luar ini apa? Ya itu tadi pangan lokal. Berarti di luar itu dan dari daerah-daerah itu harus mempersiapkan. Itulah sistem perekonomian kita gitu loh. Itu sistem dagang. Nah, dari mana pemerintahnya yang ini di samping mengedukasi tersebut juga tentunya kelancaran dari distribusi dari pusat-pusat produksi, kelancarannya gitu loh, memutus mata rantainya itu. Jadi memang betul-betul kolaborasinya ya. Yang harus lagi-lagi adalah kolaborasi gitu. Kolaborasi betul. Dan itu juga ternyata menjadi tantangan sebenarnya, Pak ya. Iya. Kolaborasi ini. Nah, kolaborasi ya. Kalau dari Dinas Ketahanan Pangan ini kira-kira nih yang akan dicanangkan misalnya dalam waktu dekat gitu ya, jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjangnya nih apa nih Pak? Sebenarnya banyak kegiatan yang kita lakukan. Tadi itu jangka pendeknya tadi salah satunya ada bagaimana kita rancangan aksi daerah. Itu jangka pendek itu. Jangka pendek yaitu RAD tadi tentunya harus diimbangi atau dilengkapi dengan regulasi. Nah, dan ini butuh kolaborasi semuanya. Itu salah satu. Keduanya bagaimana kita merubah mindset masyarakat itu yang dari produsen atau pembeli menjadi produsen. Penghasil dari pembeli menjadi penghasil. Nah, itu nanti itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya apa?
nanti akan ada klaster-klaster tentang sayuran di mana. Itu kalau kita sudah semuanya itu. Kemudian itu bagaimana kita juga melakukan untuk keamanan pangan. Dan itu jangka pendek yang memang harus kita lakukan. Contohnya apa? Kita sekarang juga salah satu termasuk kepada tim monitoring untuk kegiatan MBG, makan bergizi gratis. Kita melakukan monitoring dan juga surveillance di SPPG. Dengan cara apa? Produk-produk yang mereka segar itu kita tes kit apakah memang segar, sehingga kita meminimalisasi, menekan adanya mungkin keracunan, karena bahan-bahan yang mereka itu konsumsi adalah memang bahan-bahan yang baik. Itu. Nah itu salah satunya bagaimana kita menekan itu. Nah itu kita lakukan. Kita sudah surveillance beberapa kabupaten dan juga beberapa wilayah di mana SPPG yang sudah berjalan. Insya Allah itu kita akan tetap lakukan. Dan ada lagi yang kegiatan karena ini cukup baik ya, ini tadi isi pahat Sifirna itu akan tetap akan kita lanjutkan dengan satu lagi kegiatan B2SA Desa B2SA. Desa B2SA itu apa? Itu tadi sama dengan bagaimana kita mengembangkan ketahanan pangan di desa itu. Ada edukasinya, ada menanam sayur-sayuran, ada ini bahwa protein itu dari telur, misalnya telur ini dari mana? Dari ayam. Ayamnya berarti harus ada ayam. Itu. Nah, itu yang kita lakukan sehingga kita berharap di samping OPD lain juga berbuat untuk menghilangkan stunting, misalnya menekan stunting. Kita juga di situ juga salah satu, tapi kita adalah dari hulunya. Dari hulunya. Kalau yang itu mungkin hilirnya. Baik. Ini akan berarti apakah akan lebih mudah diterapkan di pedesaan ketimbang di perkotaan seperti itu Pak? Karena ya dengan aktivitas warga perkotaan yang cukup sibuk gitu, dengan padat, dengan lifestyle-nya yang ya modern lah ya, boleh dikatakan gitu. Ini gimana Pak? Kalau menurut pandangan Pak Ruzwan? Kira-kira nih, Mbak. Susah nggak kalau kita melihara kembang di rumah kita? Enggak, tergantung kan? Ya. Susah nggak? Kadang enggak, kalau sesuai dengan ininya kita ya. Walaupun kita style sibuk, kita pulang aja 15 menit aja, 10 menit. Ya. Kita melihara sayur kan, melihara kembang kan, kita siram kan, kita sempetin. Kenapa kembang itu kita nggak substitusi dengan tanaman sayuran? Kembang itu potnya mahal loh. Iya. Tapi kalau kita nanam sayur, nggak usah pakai pot, kita pakai bekas cat itu, nanam sayur di situ cabai, dan lebih mudah merawatan cabai dibandingkan merawatan kembang. Misalnya ini mohon maaf, ini bukan saya itu ya, bukan saya ini, tapi coba kita mulai dari rumah kita. Nah, di kota ini ya, bicara di kota ya, coba kita mulai dari rumah kita. Cukup dengan 3 tanaman sayuran, apapun yang kita suka. Nggak usah pokoknya harus nanam cabai. Padahal kita bisa nanam cabai. Ya kita nanam yang bisa apa? Ranggam kita tanam, ranggam aja cukup. Atau daun seledri. Kalau kita sudah nggak beli daun seledri. Simpel ya. Simpel. Itu dah. Nah, dengan cara itu kita itu. Dan saya yakin walaupun tidak seluruh kebutuhannya, tapi ada yang bisa kita kurangi. Tapi dari diri kita dulu. Nah, untuk di desa akan lebih mudah lagi. Nah, itulah kita juga harus mengimbau. Kalau di desa itu kebanyakan banyak ibu-ibunya atau itu yang kadang-kadang nggak kerja kan, daripada dia ngantar anak, nunggu anak sampai itu, balik dulu lah, pulang sebentar, nanam dulu atau nyiangin tanamannya. Itu mungkin itu yang harus kita ini kan, sama-sama kita edukasi. Iya, dengan kata lain sebenarnya masyarakat ini bukan dipaksa ya, digiring seperti itu untuk kembali lagi sebenarnya ke pola-pola
zaman dahulu yang memang kalau kita lihat sebenarnya lebih sehat ya lebih Pak sehat. ya. Jadi lebih produktif juga Lebih seperti produktif. itu ya. Jadi menghilangkan stres juga. Iya, Seperti betul itu. Nah makanya ada kemarin saya baru ngobrol dengan Pak Profesor Ahli Gizi Pak Budi Heru Unsri. Anak-anak kita sekarang ini pola makan yang sudah berubah. Iya, betul Pak. Masih SMA udah kena kolesterol, masih udah kuliah udah kena asam urat, Iya. kuliah udah ada yang kena kencing manis. Zaman dulu nggak ada tuh. Kalau cerita-cerita zaman dulu, zaman saya juga insya Allah nggak ada tuh. Iya. Nah, tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena pola makan. Pola makannya apa? Pola makan kita juga, tidur juga, pola hidup kita juga berubah. Tidur kita kadang-kadang tidurnya siang, malam enggak. Okay. Malam main game. Begadang. Makannya apa? Karbohidrat tadi. Mie. Iya, Sayurnya nggak ada tuh. Paling cabe. Cabe itu bukan secara itu memang ada ini gizinya. Tapi kan untuk penikmat pedesnya kan. Nah, buahnya di mana? Itu yang mungkin mungkin ya harus kita edukasi semuanya. Jadi walaupun kita begadang itu, tapi tetap harus kita memperhatikan pola makan kita. Pola makan iya. Baik, Pak. Tapi kalau program ini bukan kita akan menghilangkan konsumsi beras sama sekali dong ya? Oh, tidak ya, enggak. bukan seperti itu dong ya? Enggak. Cuman hanya mengganti karbohidrat selain dari beras tadi Iya. ya. Ya itu tadi. Kalau kita sudah mengganti dengan karbohidrat yang sekarang ribut harga mahal, itu kan gak akan terasa. Biarin mahal, aku makan kentang aja. Kentang kan enak. Biarin itu aku makan jagung aja. Ada tanaman jagung atau 3 pohon, 4 pohon misalnya. Nah, jagung-jagung yang itu dulu kan banyak jagung-jagung yang enak kan. Nah, dengan cara itu bukan berarti kita menghilangkan, silahkan makan beras. Dan mohon maaf kadang-kadang kalau misalnya yang kerja keras itu nasinya itu bukan nggak kira-kira gitu loh. Kadang-kadang Iya betul. Kadang-kadang sebakul habis Iya. Padahal itu kan karbohidrat. Nah, karbohidrat kalau sudah berlebih itu menjadi glukosa. Glukosa itu gula. Betul. Nah, gula kalau dia tidak bisa menjadi energi, itu kan menjadi penyakit juga ya Pak, diabetes itu ya banyak. Atau segala macam banyak. Jadi itulah yang paling banyak ya yang ditakutkan sebenarnya. Iya. Nah makanya B2SA. B2SA tadi memang yang harus berimbang. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Habiskan. Jadi dikit nasi banyak lauk gitu Pak ya? Iya. Oke. Berimbang. Sepertiga karbohidrat, sepertiga lauk. Berimbang. Sepertiga sayur, 1/6 buah-buahan, 1/6 protein. Oke. Boleh plus vitamin dan sebagainya ya. Silakan. Dan kawan-kawannya bisa seperti itu ya. Buah-buahan itu udah vitamin. Oke. Kalau bisa kita hindarin suplemen. Oke. Dari situ aja cukup semuanya. Oh, tidak harus ya Pak pakai suplemen? Iya, nggak usah. Insya Allah kalau kita memang udah berimbang, kita tersehat. Nah, soalnya banyak ibu Saya juga yang sampai gitu. sekarang nggak pernah pakai suplemen. Mudah-mudahan tapi. Baik. Tapi kapal saya bukan obesitas, tapi saya gemoy. Saya insya Allah sehat. Baik, insya Allah sehat dong Pak ya. Baik Pak, mungkin harapan dari Pak Ruzwan sendiri dengan adanya program ini ke depan, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan gimana? Oke, terima kasih. Tadi udah banyak kita cerita bagaimana mengedukasi. Nah tentunya dari semua apa yang kita obrolkan tadi, itu bisa diadopsi oleh masyarakat. Baik. Yuk, perlahan, jangan paksa. Perlahan-lahan saja, nggak apa-apa. Dan kami tidak akan pernah mundur untuk mengajak semuanya, sehingga Sumatera Selatan akan sehat semuanya, sehingga Sumatera Selatan akan sejahtera dan Sumatera Selatan akan lebih sehat lagi. Baik. Dan ini menjadi tugas kita bersama Semua, ya Pak ya untuk mengkampanyekan gitu, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA tadi ya. Makan sehat, makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan. Tidur nyenyak. Baik, siap, terima kasih Pak Ruzwan Effendi kehadirannya di studio Podcast TVRI Bicara hari ini. Senang sekali pokoknya ngobrol sama Pak Ruzwan, dan semoga tayangan ini juga
bisa bermanfaat ya untuk masyarakat Sumatera Selatan yang nonton nih podcast pada hari ini. Pokoknya terapkan pola hidup sehat dengan B2SA. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja TVRI Bicara yang hari ini di studio podcast TVRI Bicara undur diri dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak.